Di sini saat aku coba untuk mengakses websiteku ini, saya buka homepage dan kira-kira saat muat lumayan lama ya, sekitar beberapa detik untuk bisa termuat sepenuhnya. Nah, ini merupakan pertanda bahwa website memiliki kecepatan yang sangat rendah. Nah, ini akan berpengaruh buruk bagi SEO sehingga mungkin akan kalah direkomendasikan daripada website lain yang memiliki kecepatan lebih tinggi. Nah, di sini aku akan mencoba untuk mengeceknya menggunakan gtmetric.com. Saya tes kecepatannya untuk salah satu halaman dari website yang saya miliki. Kemudian selain mengecek menggunakan gtmetric, aku akan juga mengecek menggunakan Page Web Dev. Ini Page Insight miliknya Google ya. Kita coba analisis halamannya seperti apakah kecepatannya. Di sini, wow, penilaian data web inti gagal guys, di sini tulisannya. Oke, kita tunggu ya. Ini dapat dilihat di sini F nilainya. Jadi ini menurut situs gtmetric.com nilai kecepatan web pada situs saya F, berarti nilainya paling buruk ya guys untuk kecepatan websitenya. Di sini ada detailnya mengenai performance 27%, kemudian strukturnya largest color full paint 2,7 detik, kemudian total blocking 1,2 detik, dan layout shift 0,13 detik. Nah, di sini ada keterangannya lebih jelas, dapat dilihat mengenai apa saja yang membuat website berjalan lama, seperti misalnya ini Google Analytics, kemudian juga AdSense, kemudian juga JavaScript pada tema ini membuat website menjadi lama. Nah, kemudian di sini kita juga disarankan untuk menggunakan CDN. Kemudian di sini kita diminta untuk menghindari network payload. Oke ya, yang intinya di sini dan pada bagian bawah di sini dapat dilihat detail JavaScript berukuran 2,1 MB. Wah, sangat besar sekali ya JavaScript-nya. Jadi saat pengunjung mengakses website saya harus mendownload sekitar 2,1 MB JavaScript, yang tentunya ini sangat tidak bagus kalau menurutku sendiri. Padahal gambarnya sendiri cuma 600 KB, yang menurutku masih di batas wajar sih 600 KB. Namun ini JavaScript-nya sudah terlalu over menurutku. Nah, di sini aku akan mencoba untuk memperbaikinya, membuat gtmetric ini memiliki nilai yang bagus dan juga page speed insight-nya ini juga bisa bagus. Dapat dilihat di sini performanya untuk mobile 13, kemudian aksesibilitas kalau CEO-nya untuk desktop 100. Oke, kemudian untuk mobile kita lihat lagi tadi mobile. Nah, ini nilainya sangat rendah ya untuk mobile, performanya juga ini untuk dimuat juga sangat lama. Nah, di sini juga di sini juga kita memiliki sebuah saran bahwa untuk mengurangi JavaScript. JavaScript apa yang perlu dikurangi? Nah, ini jelaskan. Nah, ini juga termasuk iklan dari Google AdSense sendiri yang perlu dikurangi ya. Kemudian di sini ada di sini ada pemblokiran, hilangkan resource yang memblokir render, misalnya seperti ini plugin yang saya gunakan, rating ini disuruh untuk menghilangkan. Ukurannya sebenarnya sedikit sih. Ya, intinya di sini kita perlu untuk ya ya intinya di sini kita perlu untuk melakukan optimasi ya untuk bisa meningkatkan kecepatan pada website ini. Saya akan lakukan perubahan secara total mulai dari CDN, kemudian plugin, kemudian tema akan saya optimasi sehingga nilainya akan menjadi lebih baik. Nah, kita mulai dari paling awal terlebih dahulu ya. Di sini aku akan mulai dari template-nya. Di sini aku sebenarnya sangat menyukai template dari newspaper tag div ini, cuman karena aku rasa berat karena memiliki banyak plugin yang harus diinstal, aku akan menggantinya dengan Astra. Nah, namun sebelum melakukan perubahan total seperti ini, sebaiknya kita backup websitenya terlebih dahulu.
Selanjutnya, jika kita sudah selesai melakukan backup mengenai data-data yang penting pada website, kemudian di sini aku akan mulai melakukan perubahan dengan cara mengganti tema ke yang lebih ringan terlebih dahulu. Di sini aku akan menggunakan Astra, kemudian aku aktifkan di sini. Setelah mengganti tema, selanjutnya saya akan nonaktifkan plugin-plugin yang sekarang sudah tidak digunakan, seperti plugin dari bawaan tema sebelumnya. Aku akan nonaktifkan semuanya. Oke, di sini sudah aku nonaktifkan. Kemudian aku juga akan nonaktifkan plugin yang menurutku tidak perlu digunakan. Jadi di sini kita bisa nonaktifkan plugin-plugin yang menurut kita sudah tidak digunakan lagi. Kemudian jika sudah, kita dapat melakukan pengetesan sekali lagi ya. Kita coba retest sekarang, namun ini belum saya lakukan perubahan untuk JDN-nya. Saya akan coba lakukan pengecekan sekali lagi di sini. Sekarang saya reload halamannya karena sudah mengganti tema dengan tema yang baru. Jadi tema yang baru seperti ini ya. Kita lihat dengan mengganti tema apakah ada perubahan terlebih dahulu di sini. Nah, dapat dilihat di sini bahwa terdapat perubahan seperti sekarang sudah sedikit lebih baik untuk performanya pada perangkat mobile setelah kita mengganti tema. Namun masih ada banyak yang perlu diperbaiki, seperti minimalkan pekerjaan thread utama. Di sini kita dapat lihat script evaluation, style and layout, rendering, dan lain sebagainya. Kemudian kurangi JavaScript yang tidak digunakan, seperti ini, script AdSense. Jadi di sini dapat dilihat bahwa script dari Google AdSense sendiri memakan banyak data pengguna yang perlu mengakses situs kita. Nah, jadi ini bahkan ini sendiri ya merupakan script milik Google AdSense. Pokoknya intinya milik Google semua, seperti Google Analytics di sini, dan juga di sini JavaScript-nya untuk video ya kalau nggak salah yang ini, video YouTube ya kalau nggak salah yang ini. Oke, nanti kita akan coba gunakan CDN dan apakah perubahannya nanti. Di sini dapat dilihat bahwa untuk GTmetrix sekarang nilainya sudah B, menjadi jauh lebih baik. Kemudian total blocking time cuma 42 ms sekarang dan diakses dalam waktu 1,5 detik. Kemudian aku akan gunakan CDN di sini ya. Ada rekomendasinya untuk menggunakan CDN. Aku bakal gunakan Cloudflare ya nanti ini. Kemudian aku juga akan kurangi pluginnya seperti ini. Di sini tertulis plugin rating. Di sini plugin rating memakan juga ruang. Oke, sekarang kita akan lakukan perubahan lagi. Nah, setelah mendapatkan nilai B di sini dari GTmetrix, aku akan gunakan CDN untuk optimasi berikutnya. Oke, di sini aku akan gunakan CDN dari Cloudflare yang gratis ya. Yang gratis saja, aku di sini gunakan yang free. Oke, di sini aku akan melakukan konfigurasi untuk Cloudflare terlebih dahulu. Oke, di sini aku sudah selesai melakukan konfigurasi CDN untuk website yang akan saya gunakan. Tinggal menunggu saja konfigurasinya. Setelah kita berhasil mengintegrasikan domain dengan Cloudflare dan di sini DNS-nya juga sudah resolve, kita bisa melakukan pengaturan di sini untuk kecepatan situsnya. Kita pilih optimization, speed optimization. Kemudian di sini kita bisa auto minv, kita klik JavaScript, CSS, HTML. Nah, kita minv semua. Kemudian di sini kita juga bisa aktifkan Rocket Loader. Kita aktifkan. Oke, kita sudah mengaktifkan semua fitur untuk mempercepat situs. Nah, jika tampilan websitenya rusak setelah kita mengaktifkan mode tersebut, maka bisa dinonaktifkan saja. Ini dapat dilihat, dapat diakses seperti biasa, aman. Selanjutnya aku akan coba untuk mengakses halaman lainnya. Oke, aman. Kemudian di sini salah satu fitur yang sangat penting adalah pack rules. Oke, di sini kita akan membuat pack rules di Cloudflare. Kita bisa. Nah, di sini untuk WP admin kita cache levelnya di bypass, kemudian pilih disable performance, kemudian kita bisa simpan. Kemudian kita juga bisa menonaktifkan cache untuk halaman login. Selanjutnya yang terakhir kita bisa
buat cache everything. Kita akan cache everything di sini. Kita pilih cache everything ya untuk semua konten yang ada di domain ini. Kemudian di sini kita bisa pick setting di sini add cache ttl, kemudian pilih 2 jam. Kemudian jika sudah semua, ini akan saya taruh di bagian paling akhir. Kemudian jika sudah semua, saya pilih save and deploy back rule. Nah, dapat dilihat di sini kita aktifkan semuanya ya. Jadi di sini nomor pertama adalah WP login, kita bypass performanya, kemudian WP admin juga supaya tidak dicache. Kemudian untuk domain biasanya dan kontennya pada bagian akhir kita cache everything. Nah, selanjutnya di sini, nah sepertinya ini sudah dicache ya guys. Jadi saat kita mengunjungi halamannya, nah ini sudah dicache ini. Saat saya mengunjungi halamannya ini, tadi yang sudah aku akses, aku klik, ini akan sangat cepat sekali. Nah, dapat dilihat sangat super cepat sekali ya untuk halaman yang sudah diaktifkan cachenya. Nah, wah super cepat banget pokoknya ini. Sekarang kita coba lagi ya. Kita coba untuk mengecek ini. Kita coba untuk melakukan pengetesan terakhir pada halaman di website kita. Nah, untuk melihat apakah cachenya sudah berfungsi, aku akan coba akses situsnya ini dulu. Di sini kita dapat mengakses halaman yang ingin dites terlebih dahulu. Misalnya ini halaman yang akan saya tes ya. Kemudian saya akan reload kembali. Oke, ini cachenya sudah aktif sepertinya karena termuat dengan sangat cepat. Kemudian di sini akan aku coba lagi untuk menganalisa halaman yang sudah aktif cachenya. Oke, kita retest di sini. Tadi B nilainya, dan ini skornya tadi 64 untuk mobile. Jadi di sini setelah saya melakukan optimasi dari jam 1 sampai jam 4 di sini dapat dilihat. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengoptimasi dengan maksimal. Di sini saat saya cek halaman tadi SEO YouTube-nya ini, contoh salah satu artikel yang aku optimasi kecepatannya. Nah, kemudian di sini saat dicek menggunakan GTmetrix sudah mendapatkan nilai A dengan performa 89%, strukturnya 99%, dan kemudian untuk mengaksesnya hanya membutuhkan waktu 1,5 detik. Kemudian total blocking time-nya 0, dan di sini dapat dilihat sekarang sudah sangat bagus sekali performanya. Nah, untuk JavaScript-nya yang sebelumnya sampai banyak itu sekarang sudah saya eksekusi semua, sudah saya optimasi semua, sehingga sekarang yang besar cuma HTML-nya sekitar 64 KB. Nah, dapat dilihat di sini mengenai file-filenya sekarang sudah sangat optimal. Oke. Nah, untuk pengecekan menggunakan PageSpeed Insight sendiri di sini untuk mobilenya, halaman yang tadi ini sebagai contohnya sekarang sudah 100%. Saat dicek performanya menggunakan PageSpeed Insight, aksesibilitasnya 96%, kemudian SEO-nya juga 96%, dan di sini dapat dilihat total blocking time-nya 0%. Nah, ini semua. Kemudian desktopnya di sini juga sangat bagus, 100%, 96%, 100%, 100%. Nah, di sini sudah sangat oke ya, kita lihat. Nah, jadi ini merupakan berkat dari banyak kombinasi. Pertama, kita menggunakan tema yang sangat ringan dan sangat minimalis pengaturan desainnya. Kemudian yang kedua, aku juga sudah menghapus beberapa plugin yang memang tidak begitu digunakan, sehingga dapat lebih menghemat resource dan penggunaan JavaScript. Kemudian yang ketiga, di sini aku menggunakan CDN dari Cloudflare sehingga akan mempercepat pengunjung untuk mengakses situs yang saya miliki. Dan yang keempat, di sini aku menggunakan WP Rocket dari sisi server sehingga akan jauh lebih cepat saat Cloudflare ingin mengambil atau memanggil data dari website server kita.
Nah, jadi dengan 4 optimasi ini, kita dapat mengubah dari website yang sangat lama yang memiliki ukuran 3 MB menjadi di bawah 300 kilobyte dengan kecepatan yang sebelumnya 3 detik menjadi 1 detik saja. Nah, di sini kamu bisa coba sendiri. Di sini kamu bisa coba sendiri untuk melakukan optimasinya. Jadi di sini dapat dilihat ya, kita tes secara langsung saja tanpa menggunakan alat-alat itu. Kita tes saja langsung. Saat saya klik home, nah di sini sangat cepat sekali untuk langsung menuju ke halaman utama. Kemudian saat saya klik ini ya, salah satu postingan saya klik, maka akan cukup lama 1, 2, 3, sekitar 3 atau 4 detik gini. Ini merupakan saat pertama kali kita mengaksesnya. Nah, ini padahal banyak gambarnya dan gambarnya ini ukurannya gede-gede sebenarnya. Kemudian saya akan coba mengakses home lagi ya. Oke, tek, maka ini akan sangat cepat. Dan ini saya akses yang kedua tadi, game ini, postingan ini, aku akses, terus sekarang sudah cepat karena chargernya sudah bekerja. Hanya butuh 1 detik saja, yang sebelumnya 4 detik untuk melewat pertama. Nah, saya akan coba mengakses menggunakan browser lain misalnya. Misalnya saya akses menggunakan Opera ya, yang cacatnya belum tersimpan di sini. Aku coba akses berapa detik? 1, 2, sekitar 2 sampai 3 detik di sini untuk mengaksesnya. Kemudian aku coba untuk mengakses home. Oke, langsung selama 1 detik saja. Aku coba lagi akses postingan ini. Ini langsung ini guys. Nah, ya langsung sangat cepat sekali jadinya dengan menggunakan bantuan dari keempat hal tersebut tadi. Dengan optimasi 4 hal tersebut tadi sekarang sudah sangat cepat kalau diakses. Nah, kira-kira begitu saja mengenai tutorial cara optimasi website supaya jadi wus atau cepat ya guys. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.